Halo semuanya, sebelumnya perkenalkan nama saya Maria Putriana dengan NIM 44442301116 dari jurusan Teknologi Pangan Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. Di sini saya akan menjelaskan mengenai analisis kadar vitamin B3 dengan metode kromatografi cair kinerja tinggi atau KCKT. Oke, dimulai dari pengertian. Jadi untuk vitamin B3 ini bisa juga disebut sebagai niacin atau niacinamide, yaitu vitamin larut air yang berperan penting dalam metabolisme energi dan menjaga kesehatan kulit, saraf, serta sistem pencernaan. Niacin juga membantu tubuh mengubah makanan menjadi energi dan berfungsi sebagai komponen penting dalam enzim. Selanjutnya yaitu mengenai metode atau teknik kromatografi cair kinerja tinggi atau yang biasa disebut KCKT. Jadi ini adalah teknik pemisahan dan analisis yang digunakan untuk mengidentifikasi, mengukur, dan memisahkan senyawa dalam suatu campuran berdasarkan perbedaan afinitasnya terhadap fase diam dan fase gerak. Prinsip metode KCKT ini yaitu pemisahan komponen analit berdasarkan kepolarannya. Setiap komponen senyawa yang keluar akan terdeteksi dengan detektor dan direkam dalam bentuk kromatogram. Prosedur analisis kadar vitamin B3 ini menggunakan metode KCKT yang mengacu pada penelitian Febriantia et al. 2019 yang menggunakan sampel susu formula. Jadi prosedurnya yang pertama itu adalah penimbangan susu formula sebanyak 5 gram lalu dilarutkan menggunakan 25 ml aquades dalam beker gelas, kemudian dihomogenkan selama 1 menit. Selanjutnya adalah sentrifugasi. Jadi larutan homogen tadi dipindahkan ke dalam tabung sentrifuge dan dilakukan sentrifugasi selama 10 menit hingga terbentuk supernatan. Lalu selanjutnya adalah aktivasi kolom SPE. Jadi kolom yang digunakan ini adalah SPE yaitu Solid Phase Extraction yang berjenis Sepak C18 500 mg yang diaktifkan terlebih dahulu dengan membilasnya menggunakan 10 ml metanol dan dengan 10 ml air suling pH 4,2 menggunakan manifold SPE. Selanjutnya adalah ekstraksi niacin atau vitamin B3 ini. Jadi supernatan hasil sentrifugasi tadi itu dituang secara perlahan ke dalam kolom SPE. Setelah itu kolom dibilas kembali dengan 5 ml air pH 4,2, lalu 10 ml metanol dengan laju air 1 ml per menit. Kemudian adalah pengumpulan dan pengeringan eluat. Jadi larutan hasil elusi tadi dari kolom SPE ditampung ke dalam tabung reaksi bersih dan kemudian dikeringkan menggunakan evaporator, bisa menggunakan rotary evaporator ataupun nitrogen evaporator hingga residu yang terbentuk kering. Selanjutnya adalah pelarutan ulang dan penyaringan. Residu hasil pengeringan dilarutkan kembali menggunakan fase gerak campuran dari KH2PO4 dengan metanol dengan perbandingan 90:10. Larutan ini kemudian disaring menggunakan membran penyaring 0,45 mikrometer ke dalam vial KCKT. Selanjutnya, injeksi sampel ke KCKT. Sampel yang telah disaring kemudian diinjeksikan ke dalam sistem KCKT menggunakan syring sebanyak 20 mikroliter ke dalam sistem KCKT yang dilengkapi dengan kolom C18 dan detektor UV vis pada panjang gelombang 261 nanometer.
Selanjutnya yang terakhir adalah analisis dan pengolahan data. Jadi puncak niacin atau vitamin B3 ini yang terdeteksi pada waktu retensi 3,26 sampai 3,30 menit dianalisis berdasarkan luas area kromatogram. Kemudian dihitung konsentrasi niasinnya menggunakan persamaan regresi dari kurva standar dengan mempertimbangkan faktor pengenceran dan bobot sampel. Kelebihan dari metode KCKT ini yang pertama adalah spesifik dan sensitif. Jadi seperti menurut penelitian Febriantia et al. 2019 bahwa metode ini mampu mendeteksi niacin atau vitamin B3 dalam konsentrasi yang rendah dengan limit deteksi sebesar 0,083 mg per liter. Dan yang kedua adalah non-destructive, yang berarti metode ini tidak merusak sampel. Lalu yang ketiga adalah akurat dan presisinya tinggi. Karena menurut penelitian tadi bahwa korelasi linearitas ini 0,999 dan persen recovery-nya sebesar 101 sampai 108%. Dan yang keempat adalah cocok untuk analisis vitamin dalam matriks kompleks. Seperti contohnya adalah susu formula. Untuk kekurangan dari metode KCKT ini, yang pertama adalah persiapan sampel yang kompleks, terutama pada tahap penyesuaian pH dan kolom SPE yang bisa memakan waktu dan juga biaya. Dan yang kedua adalah sensitif terhadap kondisi matriks. Jadi beberapa metode gagal memisahkan niacin secara sempurna karena adanya interferensi dari senyawa lain dalam susu formula. Dan yang ketiga adalah perlu peralatan khusus seperti kolom C18, detektor UV vis, dan sistem SPE yang tidak tersedia di semua laboratorium. Jadi sekian penjelasan dari saya mengenai analisis kadar vitamin B3 atau niacin. Kurang lebihnya mohon maaf, semoga dapat dimengerti. Terima kasih.